channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai profil legend Dr. Albertus Sulistyo. Letnan Jenderal TNI Dr. Albertus Budi Sulistyo lahir pada tanggal 10 Maret 1967. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak 18 November 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Albertus Sulistyo adalah seorang Katolik yang taat. Di saku bajunya selalu ada rosario. Tiap kali jeda tugas, ia memilih bulir-bulir berkelir merah putih itu. Ada inspirasi yang ia temukan tiap berdoa rosario. Bagaimana perjalanan karir Albertus Sulistyo? Sebelum diangkat sebagai wakil kepala RSPAD, dokter lulusan UGM ini adalah koordinator staf ahli bidang kesehatan dengan pangkat kolonel. Tugasnya memberikan saran dan masukan kepada pimpinan tentang pengembangan rumah sakit. Sebagai wakil kepala rumah sakit, Budi menyandang pangkat Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Selanjutnya, sejak 18 November 2020, ia mengemban amanat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Berasal dari kampung Palian Gunung Kidul, Budi bersyukur orang tuanya berpikiran maju dan menempatkan keberhasilan masa depan anak pada skala prioritas utama. Ia sekolah di Wonosari agar mendapatkan layanan pendidikan yang lebih bagus. Dan benar, di bangku SD sampai SMP, Budi selalu menempati ranking pertama. Ia melanjutkan pendidikan ke SMAN 3 Yogyakarta, selanjutnya ke Universitas Gadjah Mada. Ia diterima di Fakultas Kedokteran tanpa tes. Boleh dikatakan keputusan orang tua untuk menyekolahkan dirinya di luar kampung adalah langkah awal meretas jalan keberhasilan. Ketika di bangku kedokteran UGM, itulah ia masuk perwira melalui beasiswa ABRI. Pada semester 7, ia cuti kuliah untuk mengikuti pendidikan militer. Setelah pendidikan, ia masuk kampus lagi untuk melanjutkan kuliah. Alasan utama ia mengambil pendidikan perwira adalah untuk mendapatkan rasa percaya diri sebagai minoritas. Ia berkata bahwa sebagai minoritas, ia akan punya bargaining yang kuat ketika ia pada posisi itu. Menurut Budi, kalau nilai atau kualitas dirinya sama saja dengan yang lain, ia pasti kalah dalam persaingan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Maka ia harus lebih baik, nilainya pun harus lebih tinggi dari mereka. Itu prinsipnya, maka selain belajar, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Selain berjuang meningkatkan hasil studi, Budi juga berusaha untuk lebih rajin, lebih loyal, dan lebih berempati dengan pasien. Ia berkata bahwa kelebihannya ada pada identitas Kristiani. Identitas Kristiani ini ia munculkan dalam sikap dan cara kerja, bukan dengan atribut jasmaniah, tetapi dalam melayani secara sungguh-sungguh dengan iman kepada Yesus. Apa alasan Albertus Sulistyo selalu membawa rosario di saku bajunya? Di desa Palian, Gunung Kidul, hanya keluarga Budi yang beragama Katolik. Namun kala itu mereka merasakan kenyamanan tanpa ada yang mengusik. Mereka bebas dan gembira menjalani ritual iman Katolik walau harus naik sepeda menempuh 6 km untuk mencapai gereja. Dalam kebersamaan inilah Budi dan saudara-saudaranya mengenal berbagai macam doa, termasuk doa rosario. Bahkan kemudian ia tidak pernah lepas dari doa tersebut sampai hari ini. Di saku bajunya selalu ada rosario yang selalu digunakan untuk berdoa di sela-sela tugasnya. Rosario merah putih kemudian menjadi energi baru untuk pengabdiannya dalam kerangka sebagai orang Indonesia yang Katolik. Baginya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia adalah visi yang tidak boleh ditawar. Budi pun sangat mengapresiasi Ignatius Suharyo yang mencanangkan rosario merah putih.
Budi memang mengenal Rosario sejak kecil, namun ia memiliki penghayatan lebih ketika merayakan pesta perak pernikahan pada 2018. Sejak itu ia mulai bisa menangkap inti dari devosi doa Rosario itu. Ia berkata bahwa dengan doa Rosario itu kita sebenarnya mengikuti sejarah penebusan. Selain mendaraskan, Budi juga berusaha mengenal Rosario itu sendiri. Dengan berdoa Rosario, dirinya semakin mengetahui bahwa Tuhan itu sudah lebih dulu mencontohkan semangat pelayanan yang sebenarnya, bahwa pelayanan itu adalah pengorbanan. Pengalaman itulah yang seringkali mengingatkan Budi untuk meneladani keutamaan hidup Yesus di dalam proses pelayanannya. Hal itu menginspirasinya untuk melayani lebih baik dan menjadikan orang lain utama dalam pelayanan. Menyadarkan bahwa ketika menghadapi seorang pasien, itu seperti menghadapi Tuhan sendiri yang ada di dalam diri pasien itu. Demikian penjelasan mengenai profil Letnan Jenderal Dr. Albertus Sulistyo. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.